Selamat pagi, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Hikmat Pagi pada hari ini, Selasa 25 Juli tahun 2023. Mari kita awali hari ini, kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, hari yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau berikan kami kesehatan sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat. Bapa, kalau sebentar kami akan mengawali aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Persiapkanlah hati kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai juga Ibu Betty yang nanti akan memberikan renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, Hikmat Pagi mengambil tema pekerjaan baik. Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-10. Tapi kita akan fokus pada Efesus 2, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada istilah-istilah baru yang muncul dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat. Misalnya skimming dan phishing. Kedua istilah ini mewakili praktik-praktik kejahatan yang disebut sebagai cybercrime. Kejahatan digital atau cybercrime merupakan kegiatan kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komputer jaringan, di mana pelaku mendapatkan keuntungan dari kerugian korban. Sedikitnya ada 5 kejahatan digital yang harus diwaspadai, yaitu yang pertama, skimming. Kejahatan digital dengan cara menangkap aktivitas pembayaran atau data-data pribadi kartu ATM atau kartu kredit. Pelaku menggunakan alat kecil yang biasa disebut skimmer untuk membaca informasi korban dan disimpan dalam microchip. Yang kedua, phishing. Kejahatan digital yang dilakukan oleh pelaku dengan menghubungi korban melalui email, telepon, atau pesan teks. Yang ketiga, penipuan OTP. Kejahatan digital dengan cara menipu korban untuk memberikan OTP atau kode one time password. Melalui OTP, para pelaku kejahatan menguras sumber dana korban. Yang keempat, hacking. Kejahatan digital yang dilakukan dengan memasuki sistem jaringan komputer secara ilegal dan para hacker mengambil data-data penting dan rahasia milik korban. Yang kelima, ransomware. Kejahatan digital menggunakan sebuah virus yang bekerja memasuki, menduplikasi, dan mengunci file atau data-data penting dalam perangkat komputer. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kemajuan dan peradaban termasuk teknologi sesungguhnya bertujuan menghadirkan keuntungan bagi kehidupan manusia. Namun kecanggihan yang ada dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kejahatan. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Efesus menyatakan agar mereka menyadari bahwa keselamatan yang dimiliki adalah pemberian Allah, sehingga selalu mengupayakan dan melakukan pekerjaan baik dalam keseharian hidup mereka. Orang-orang Kristiani dipanggil untuk memaknai perkembangan di era digital ini dan memanfaatkannya demi kebaikan. Ciri orang yang diselamatkan adalah selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah sudah tetapkan sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, dan Tuhan mengendaki setiap kami melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan kami hidup di dalamnya. Tuhan kiranya boleh memimpin kami semua di dalam keseharian kami, sehingga apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan
adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kami percayakan hari ini dan seluruh rangkaian kegiatan kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.